Baik, perkenalkan nama saya Reza Yomarunbau, NIM 19320005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes subjektif. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu keterangan dan pengertiannya. Itu pengertian teks subjektif adalah salah satu bentuk tes tertulis yang tersusun dari item-item atau pertanyaan yang masing-masingnya mengundang permasalahan dan menuntut jawaban dari siswa. Jadi tes ini dan melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa, dan tes ini juga adalah tes yang menuntut siswa dapat menyusun dan memadukan gagasan-gagasan tentang hal-hal yang telah dipelajari dengan mengekspresikan atau mengemukakannya dalam gagasan tersebut secara tertulis dengan kata-kata sendiri. Baik, yang berikutnya di sekolah kita biasa temukan itu ada tes buatan dari guru. Itu adalah salah satu dari fungsi tes ini untuk menilai kemajuan siswa dalam pencapaian materi yang telah dipelajari. Jadi tes ini yang diberikan oleh guru ini untuk mengetahui pencapaian apakah siswa ini dapat mengerti mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya dalam contohnya dalam setiap semester. Tes model ini membutuhkan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata, dan memiliki ciri-ciri pertanyaan. Itu ciri-cirinya didahului dengan kata-kata seperti ini: jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, uraian, simpulkan, dan sebagainya. Kata-kata tersebut digunakan di awal soal atau awal tes yang diberikan oleh guru. Dan tes jenis ini kemudian dinamakan tes subjektif, yang biasanya jumlah soalnya itu tidak banyak. Itu berkisar 5-10, dan akan tetapi soal-soal tersebut membutuhkan waktu jawab yang cukup lama, sekitar 90-120 menit. Berikutnya, tes subjektif ini juga dapat disebut sebagai tes yang menggunakan pertanyaan terbuka, di mana tes tersebut siswa diharuskan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Jadi tes ini dia diharuskan siswa untuk menjawab dengan pengetahuan yang telah dimiliki saat pembelajaran yang mereka ikuti dalam setiap semesternya atau dalam setiap pembelajaran yang telah mereka ikuti. Tes subjektif atau tes uraian ini adalah karena untuk menjawab soal-soal, siswa dituntut untuk menyusun jawaban secara terurai. Jawabannya tidak hanya cukup dengan jawaban yang pendek atau dengan 1-2 kata, tetapi memerlukan uraian yang jelas dan lengkap agar saat memerlukan uraian yang jelas. Baik, berikutnya membuat esai dengan mudah dan benar, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama itu mengetahui tujuan penulis. Jadi di sini mengetahui tujuan penulis ini merupakan bagian dari karya tulis subjektif, yang artinya isi dan esai merupakan pemikiran dari sang penulis. Jadi isi atau soal dari esai ini merupakan pemikiran dari penulis itu sendiri. Baik, yang kedua itu membuat kerangka tugas. Membuat kerangka tugas di sini, tulisan ini menjadi tempat untuk menuangkan gagasan dalam bentuk diagram maupun daftar.
kalimat yang ini dalam membuat esai ini dengan kalimat yang singkat agar dapat mengembangkan gagasan. Penulis perlu membaca dan mengakses informasinya. Selain dari buku, penulis juga dapat membaca artikel di internet agar menjadi inspirasi baginya dalam menulis esai tersebut. Baik, yang ketiga, mengembangkan esai sesuai dengan struktur. Mengembangkan esai sesuai dengan struktur di sini, esai yang baik dan berkualitas yaitu memiliki struktur yang jelas. Sehingga pembaca dapat mudah memahami isi dari esai. Struktur esai biasanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu tesis dan argumentasi. Di sini tesis itu dirangkai menjadi paragraf pertama yang berisi tentang gagasan utama, sedangkan argumentasi itu meliputi alasan dan bukti yang mendukung dari tesis tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, memastikan setiap paragraf mempunyai kalimat topik. Di sini memastikan kembali yaitu dengan cara kita membaca kembali esai yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa setiap paragraf mempunyai kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mewakili fokus argumentasi yang ingin disampaikan dan menjadi informasi yang sangat penting bagi siswa-siswa. Ya, baik, yang kelima di sini memilih kosakata yang formal dan objektif. Kosakata yang formal dan objektif di sini itu dengan menghindari pemilihan kata yang tidak baku, emosional dan membuat pendapat pribadi, karena esai akademik harus menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif, bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh siswa-siswa. Baik, yang keenam yaitu menggunakan bukti dan contoh yang efektif. Menggunakan bukti dan contoh yang efektif di sini, esai merupakan hasil dari penelitian, sehingga esai yang dibuat harus memiliki bukti dan contoh yang efektif dari setiap tulisan yang ada, dan esai harus bisa dipertanggungjawabkan. Argumentasi yang disertakan dengan bukti-bukti dan pembaca lebih yakin akan argumentasi yang kita punya. Bukti tersebut berupa pernyataan dari esai tersebut. Ya, baik, yang terakhir dan yang ketujuh, menggunakan kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Kata transisi di sini itu menciptakan gagasan yang telah dirangkai saling berhubungan antara satu dengan yang lain secara menyeluruh agar pilihan kata transisi bisa disesuaikan dengan kalimat pada argumentasi. Yang berikutnya yaitu untuk menghasilkan esai yang lebih baik dan bagus dan berkualitas, kita harus melalui proses pembelajaran dan kebiasaan. Kebiasaan ini adalah kemampuan menulis akademik. Itu akan mampu membuat kita menjadi lebih berpikir yang kritis dan kreatif. Dan yang berikutnya, langkah-langkah penyusunan soal. Langkah-langkah penyusunan soal di sini ada 3, yaitu yang pertama, merujuk pada silabus atau SAP. Di sini biasanya di setiap sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai silabus dan SAP untuk setiap mata pelajarannya. Silabus itu berisi pokok-pokok pembahasan yang akan diajarkan dalam setiap semesternya. Dan yang kedua yaitu penyusunan kisi-kisi soal. Penyusunan kisi-kisi soal di sini adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap kali menyusun tes dan menulis soal. Dengan adanya kisi-kisi penyusunan soal dapat menghasilkan tes yang relatif sama. Baik, yang ketiga adalah penyusunan soal.
penyusunan soal di sini dapat disusun dalam bentuk tes objektif maupun tes esai. Sebagai pembahasan, dalam tulisan ini penulis memilih bentuk tes objektif dengan bentuk soal pilihan ganda. Jumlah soal yang disusun harus melebihi jumlah yang dibutuhkan dan disusun sesuai kisi-kisi soal yang ada. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.